mulai diskusi kita. Ya, sudah masuk teman live IG yang Shalom Pak Ali. Kita sapa-sapa dulu ya. Kita menyapa teman-teman yang join dulu ya. Shalom Pak Ali, shalom semuanya. Shalom Pak Yakub Hendrawan. Cirani. Mari bergabung. Brother Fendi, Pak Wigan. Shalom, shalom. Shalom semuanya, selamat bergabung. Gimana Om, sehat Om? Puji Tuhan. Ya, kita akan kembali melanjutkan diskusi kita yang kemarin Om ya. Seru sekali ya. Iya. Ya, sangat menurut saya, dan bukan hanya itu saja, tapi memberkati kita semua dan membuat teman-teman yang join juga bisa memahami, mengerti, sekalipun topik yang kita persoalkan, kita diskusikan ini adalah sesuatu yang mungkin cukup diperdebatkan secara khusus dalam dunia akademis di sekolah-sekolah teologi ya. Tetapi seperti yang kita sudah singgung dalam pertemuan yang sebelumnya, ini bukan berarti tidak ada kaitannya dengan praktis orang-orang percaya. Justru kualitas hidup kita sangatlah bergantung pada pengertian atau pemahaman kita tentang kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Jadi erat kaitannya dengan bagaimana kita meresponi panggilan Allah, meresponi anugerah Allah, dan memenuhi tanggung jawab kita dengan benar. Jadi cara pandang kita terhadap kedaulatan Allah membuat kita bisa dengan benar meresponi Allah yang berdaulat dengan segala perintah yang Dia nyatakan atau berikan kepada setiap kita. Jadi sangat bersyukur sekali ya kita punya kesempatan untuk boleh belajar mengenai hal ini, kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Ya, bagaimana menurut Om? Betul, karena ini merupakan pelajaran tersulit ya. Karena menerima kedua-duanya ada yang mengatakan suatu kebodohan gitu. Karena kedaulatan Allah bagaimana bisa dapat sinkron dengan kehendak bebas manusia. Tetapi beberapa pandangan yang lain menerima ini. Bahwa benar-benar ini juga harus diterima. Walaupun mereka juga tidak mampu untuk menemukan bagaimana kedaulatan Allah itu bisa diintervensi karena kehendak bebas manusia. Atau sebaliknya, begitu kira-kira. Ya. Siap. Jadi kesempatan kali ini tentunya tidak mungkin tidak lebih menarik dari pertemuan yang sebelumnya. Ini lebih menarik, lebih menantang, dan pastikan kita benar-benar menaruh fokus sehingga kita bisa menangkap, bisa mengerti, dan sangat diberkati lewat diskusi malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat malam bagi semua teman-teman yang sudah bergabung. Malam Pak dosen, ya malam semuanya, malam Bang Sutardi, Bang Saud, malam semuanya. Terima kasih sudah join. Mungkin kita segera masuk ke dalam diskusi kita dengan mempersoalkan hal-hal yang perlu kita persoalkan, sesuatu yang kita anggap keliru dipahami, lalu bagaimana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik kita. Dan teman-teman sekali lagi kami ajak untuk sama-sama berdiskusi dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik kita. Saya persilakan terlebih dahulu mungkin Om Abe untuk memulai dengan doa. Baik, kita mulai pertemuan ini dengan doa supaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini.
kami boleh kembali mengasihi Engkau dengan segenap pikiran kami, dengan segenap akal budi kami, dengan cara kami berdiskusi, sehingga apa yang Tuhan berikan baik dalam pikiran dan akal budi kami boleh menjadi berkat untuk mengasihi Tuhan. Kami membahas satu persoalan yang cukup rumit dan sulit, tetapi kami percaya apa yang kami ingin bahas malam ini dalam hikmat Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan tolong kami supaya selesai dari ini kami bisa memegang satu kebenaran yang menguatkan kami dan membawa kami dalam kemenangan di dalam Kristus. Kami berdoa, kami mohon Tuhan menyertai kami. Dalam Yesus, haleluya. Amin. Oke, ya kembali lagi kami menyapa semua teman-teman yang sudah bergabung. Silakan mengajak atau mengundang teman-teman yang lain untuk bisa dengan segera bergabung dengan kita, supaya kita tidak ketinggalan pembahasan atau penjelasan ini. Dan tentunya sayang sekali memang menurut saya kalau kita ketinggalan pembahasan, karena dari awal ini kita akan mengulas terlebih dahulu hal-hal yang sangat esensial untuk penjabaran atau penjelasan selanjutnya. Jadi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung, dan dipersilakan untuk menginvite teman-teman yang lainnya. Ya. Nah, oke Om. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang penting untuk kita persoalkan terkait dengan kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Dan salah satu case yang kita bahas juga di pertemuan sebelumnya itu mengenai Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ini dijadikan sebagai alasan yang menunjukkan Allah itu berdaulat. Dianggap bahwa pengerasan hati Fir'aun ini sebagai bentuk dari kedaulatan Tuhan. Atau dengan kata lain, dianggap bahwa Fir'aun mengeraskan hati karena Tuhan yang membuat atau yang menetapkan Fir'aun itu mengeraskan hati. Boleh dilihat live IG kita yang sebelumnya itu di YouTube, sudah ada di YouTube. Bagi kita yang penasaran jawabannya seperti apa, dan kami tidak mungkin untuk membahas hal itu secara detail lagi di live IG kali ini, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kami bisa menyinggungnya sedikit. Nah, mungkin Om perlu diulas sedikit mengenai kehendak bebas. Ya. Ada yang menolak deskripsi kehendak bebas. Ada yang menganggap bahwa manusia itu hanya bebas untuk memilih apa yang Tuhan sudah tentukan. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai pengertian dari kehendak bebas? Atau mungkin ada wawasan baru yang perlu dibagikan terkait dengan kehendak bebas? Bagaimana kita membuktikan adanya kehendak bebas dari Alkitab, sementara tidak ada yang secara eksplisit mengatakan bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Demikianlah argumentasi bantahan mereka untuk menolak anggapan bahwa manusia punya kehendak bebas. Bagaimana menurut Om? Apakah benar hanya dengan karena tidak secara eksplisit dikatakan manusia punya kehendak bebas, lalu dianggap bahwa manusia itu tidak punya kehendak bebas, dan kehendak bebasnya manusia itu hanya bebas menentukan apa, memilih apa yang Tuhan sudah tentukan? Ya, memang kalau kita mendefinisikan seperti itu mengerikan sebenarnya. Kalau kita hanya menjalankan apa yang Allah punya mau dan kehendak bebas pada itu, maka sebenarnya tidak bebas itu. Itu sebenarnya kita menyimpulkan bahwa tidak ada kehendak bebas. Nah, kalau begitu ya sebenarnya Tuhan tidak perlu berbuat terlalu sulit untuk mengatakan ini dan itu dan memberikan pilih ini dan pilih itu. Karena tidak mungkin, kalau Allah memang tidak menetapkan kehendak bebas, maka pilihan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sebuah penipuan saja. Bagaimana Allah suruh memilih padahal kita tidak bisa memilih? Kan itu aneh sekali, iya. Pilihlah pada hari ini. Bagaimana? Iya.
Ya, konyol, Om, pada ya. akhirnya kita tidak bisa memilih. Dan itu kehendak bebas yang seperti itu tentunya tidak diajar oleh Alkitab. Ya, iya. Ya, Karena itu bukan kehendak bebas, pasti bukan kehendak bebas. Ya, ya, ya. ya, Mungkin saya perlu ya, tambahkan sedikit ya, penjelasannya, Om, ya. eh, Memang kita harus akui, kita tidak memungkiri, tidak ada dalam Alkitab, baik PL dan PB, yang secara eksplisit menuliskan kata-kata itu, bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Tetapi bukan berarti karena tidak ada kata-kata itu secara eksplisit, lalu kita membantah adanya kehendak bebas. Ini jadi kontradiksi. Mereka satu sisi mengakui adanya kehendak bebas, satu sisi menolak pernyataan mereka dengan menantang kita untuk membuktikan di mana di Alkitab dikatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Jadi itu tidak ya, logis atau inkonsisten. Kalau kita merujuk kepada Alkitab dengan Tuhan memberikan pilihan, hal itu sudah termuat indikasi yang menunjukkan bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Kalau manusia tidak punya kehendak bebas, mengulangi apa yang Tuhan sudah jelas, Om sudah jelaskan tadi. Kalau memang manusia tidak punya kehendak bebas, ngapain Allah memberikan perintah yang dia sendiri sudah tentukan manusia untuk memilih A. Lalu dia beberkan beberapa pilihan yang mana manusia itu sendiri tidak mungkin tidak memilih apa yang dia sudah tentukan, apa yang sudah ditetapkan. Itu kan menjadi sebuah kelucuan, keanehan, kekonyolan. Lalu ditegaskan bahwa manusia hanya bisa memilih apa yang Tuhan sudah tentukan. Berarti kita sedang membenarkan kejatuhan manusia adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, penetapan Tuhan. Berarti manusia jatuh dalam dosa karena Allah yang menetapkan, Allah yang menginginkan, Allah yang menghendaki. Nah, kalau kejatuhan manusia karena sudah terlebih dahulu dikehendaki atau ditetapkan oleh Allah, berarti memang yang salah itu bukan manusia yang melakukannya, tapi Allah yang telah terlebih dahulu menetapkannya. Karena kan nggak mungkin manusia bisa melakukan sesuatu kalau Allah tidak menetapkan. Nah, kalau dianggap benar demikian, maka tidak bisa dipungkiri yang salah bukan manusia, tetapi Allah. Kalau dianggap bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa Allah tetapkan, maka yang salah itu bukan yang melakukan, tapi yang menetapkan, yang terlebih dahulu dipersalahkan, baru yang melakukan. Atau bahkan yang kedua, ini kita lebih setuju, manusia tidak bisa dipersalahkan karena manusia itu hanya melakukan apa yang Allah sudah tetapkan. ya. Jadi kita di sini sudah dengan tegas menegaskan, menyatakan bahwa manusia itu punya kehendak bebas, sekalipun tidak ada secara eksplisit di Alkitab yang menegaskan manusia memiliki kehendak bebas. Tetapi dengan Allah memberikan pilihan dan manusia bisa memilih, bahkan pilihannya itu adalah tidak tunduk terhadap Allah. Hal itu jelas menunjukkan bahwa manusia itu punya kehendak bebas. Nah, masalahnya begini, masalahnya begini. Ada di antara mereka yang menggunakan satu analogi yang tidak cocok saya rasa untuk membantah kebenaran dari manusia yang berkehendak bebas. Mereka mengatakan, kalau Anda mengakui manusia punya kehendak bebas, cobalah tunjukkan kepada saya manusia itu bisa terbang atau enggaknya. Nah, respon Om bagaimana dengan argumentasi ini? Konyol nggak kira-kira? Iya. Cuma Pak Robson, suara Pak Robson saya kurang bisa dengar dengan baik loh Pak. Iya, tapi gitu, Om, ya? ini bisa dengar, tapi suara saya bisa dengar ya? Oke, baik. Bisa, jelas Om. Begini, Jelas. kalau bilang manusia punya kehendak bebas, tidak punya kehendak bebas, tidak bisa terbang. Berarti burung punya kehendak bebas karena dia bisa terbang. Masa kehendak bebas, iya, masa kehendak bebas seseorang ditentukan bisa terbang atau tidak bisa terbang? Berarti semua yang bisa terbang punya kehendak bebas. Dia percayakah bahwa binatang lebih punya kehendak bebas daripada manusia? Termasuk burung. Nah, itu kan kacau. Nah, yang itu pertama. Yang kedua yang perlu kita pikir adalah begini. Apakah yang kita kerjakan itu semua harus ditetapkan Allah? Baru kita mengerjakan apa yang telah ditetapkan Allah. Berarti pertanyaan sederhana. Allah
apakah Allah menetapkan dosa? Pasti jawabannya iya. Tetapi kenapa dia mengatakan jangan makan? Kata jangan dengan disuruh, kenapa dia tidak suruh makan, tapi kenapa dia disuruh tidak makan? Kata jangan itu berarti dia melarang. Lah kalau dia melarang jangan dimakan, kira-kira Allah bisa cegah manusia tidak untuk makan? Tidak bisa kan? Lalu kita katakan, oh Allah tidak cegah karena Allah punya maksud supaya mereka makan. Kan lucu. Kalau Allah punya maksud supaya mereka makan, kenapa dia melarang mereka makan? Ini kan sesuatu yang membuat kebingungan yang paling konyol. Loh, yang Allah tetapkan, pertanyaan begini, Allah tetapkan makan atau tidak? Itu dulu. Kalau Allah tetapkan makan, kenapa dia larang? Ya, Kalau Allah tetapkan orang makan, kenapa dia larang? Berarti yang Allah tetapkan itu larangannya, atau Allah tetapkan suruh makannya? Itu harus jelas dulu. Kan itu kacau balau. Ya. Oke, saya setuju sekali Om. Kan kalau Allah menetapkan dosa, kalau Allah betul Allah menetapkan dosa, lalu mengapa Allah melarang kita untuk melakukan dosa? Padahal adanya dosa itu karena Tuhan tetapkan, nggak mungkin yang Tuhan tetapkan tidak terjadi. Nah, kalau apa yang dia tetapkan pasti terjadi, kenapa dia melarang manusia untuk tidak melakukan apa yang dia tetapkan? Jadi satu sisi dia menetapkan manusia untuk berdosa, satu sisi melarang manusia untuk tidak melakukan dosa. Jadi ada inkonsistensi logika berpikir. Jadi tidak konsisten secara logika berpikir. Nah, jadi sangat luar biasa penolakan kita terhadap orang-orang yang menganggap bahwa Allah menetapkan dosa. Lalu ini mungkin kita bisa langsung membaca pertanyaan yang sudah dilontarkan sama kita, ya. Ya, maaf saya agak sedikit sulit mendengar suaranya, tapi tidak apa-apa, saya coba menangkap. Ini sekarang lagi terganggu dan hilang suara. Iya, tadi Om yang hilang, sekarang saya yang hilang ya. Suaranya hilang, ya. Oke, ini ada dari teman kita Om. Ini dari my brother ini. Dari Mike Om. Ya. Suara Pak Robson putus. Apakah ada sesuatu Suara Pak Robson putus-putus. Ya. Itu ada Ibu Maya, Ibu Vera. Apa itu? Terputus mereka bilang. Memang saya juga merasa terputus suaranya. Oh, ya. Sekarang belum bisa dengar. Hilang. Oke. Hilang ya. Oke. Agak sulit mendengarnya. Sebentar. Nah, tapi kira-kira nangkap nggak? Nggak kedengaran. Saya tidak mendengar suara. Kira-kira nangkap nggak apa? Coba apa maksudnya? Belum nangkap. Belum nangkap. Apa tadi maksudnya? Belum kedengaran. Belum nangkap. Terputus suaranya. Iya, okay. Coba. Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah? Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah? Itu pertanyaannya, Pak Robson? Ya, betul. Pertanyaan apa? Ya, malah saya malah bertanya kembali, apakah itu kehendak Allah? Itu pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu datang ke saya, maka saya jawab, apakah itu kehendak Allah? Itu saja. Kalau begitu, maka apakah Allah akan membunuh orang? Kalau Allah menginginkan, berarti itu kehendaknya. Jadi jangan kita berpikir, kalau begitu semua kehendak Allah. Nanti kita tabrak dosa kehendak Allah.
Saya tidak percaya bahwa Allah Ya. menetapkan segala sesuatu. Oke. Saya tidak percaya. Kalau Allah Ya. menetapkan segala sesuatu, maka kita harus percaya bahwa dosa juga ditetapkan oleh Allah. Karena dosa itu sesuatu juga. Ya. Ya. Walaupun Allah tidak jadi walaupun Allah tidak menetapkan segala sesuatu, bukan berarti Allah tidak berdaulat atas segala sesuatu. Itu beda. Ya, sebagai contoh, bukan berarti Allah tidak berdaulat hanya karena kita mengatakan bahwa dosa bukan Iya, ditetapkan betul. oleh Allah ya. Itu sangat betul. Oke, mungkin saya perlu tambahkan Om ya, apakah ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah? Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah? Allah itu kudus, Allah itu kasih, Allah itu adil. Maka Allah yang kudus, adil, bijaksana, maha kasih itu tidak mungkin menghendaki sesuatu yang melanggar atribut-atributnya atau sifat-sifatnya. Sebagai contoh, apakah Allah menghendaki kebinasaan? Apakah Allah menghendaki kejatuhan manusia dan dosa? Jawabannya jelas tidak. Jadi, apakah ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah? Jelas. Tetapi, apakah ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di luar pengetahuan Allah? Tidak ada. Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di luar dari izin Allah? Tidak ada. Semuanya atas izin Allah. Tetapi, apa yang diinginkan terjadi bukan berarti Allah tetapkan. Om bisa mendengar apa yang saya sampaikan? Ya, saya coba menafsirkan karena suaranya Pak Robson putus-putus. Jadi saya coba menafsirkan aja nih maksudnya nih. Karena saya kurang bisa jelas. Nah, ini suaranya. Halo, putus. Ya. Oke, baik. Sekarang dengar Om? Dengar. Sekarang dengar? Oke. Iya. Saya ulangi lagi Om ya. Baik. Saya ulangi lagi penjelasan saya. Apa tadi pertanyaan dari teman kita, Mike Om kan? Apakah ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah? Saya jawab begini Om. Allah itu maha kudus, Allah itu maha kasih, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Jadi Allah yang maha kasih, maha bijaksana ini tidak mungkin menghendaki sesuatu yang menabrak natur-naturnya. Allah tidak menghendaki adanya dosa. Allah tidak menghendaki adanya kebinasaan. Jadi kalau dipertanyakan, adakah sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah? Jawabannya iya, karena Allah tidak menghendaki adanya dosa. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah. Tetapi apakah Allah tahu semua hal yang akan terjadi? Allah tahu. Tetapi Allah yang tahu sesuatu atau segala sesuatu yang akan terjadi, Allah yang tahu semuanya itu akan terjadi, bukan berarti dia menghendakinya. Bukan berarti berdasarkan kehendaknya. Contoh, Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Itu menggambarkan karakter Allah yang maha kudus, maha baik, maha bijaksana. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tetapi pertanyaannya, ada nggak orang yang binasa? Itu artinya pasti ada jawabannya. Tapi jelas juga membuktikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Allah. Jadi tapi bukan berarti Allah tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Tetapi yang buruk yang terjadi itu bukanlah kehendak Allah. Contoh, Yeremia pasal 19 Om. Ini salah satu ayat favorit saya Om. Yeremia 19 ayat 5 Om. Yeremia 19 ayat 5. Dikatakan demikian, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan
atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Jadi ada nggak sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan tidak kehendaki? Ada. Jadi jelas sekali bahwa benar adanya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini di luar dari kehendak Allah, yaitu segala sesuatu yang tidak menggambarkan atau yang tidak mencerminkan karakteristik Allah atau sifat-sifat Allah atau atribut-atribut Allah. Mungkin Om perlu menjelaskan ulang atau menambahkan. Jadi kedaulatan itu tidak terpengaruh oleh karena dia tidak ada dalam kehendaknya. Karena tidak ada dalam kehendaknya, maka dia kehilangan kedaulatan. Tidak begitu. Jadi kedaulatan dan kehendaknya itu tetap ada bersama-sama dengan dalam dirinya. Dan dia tidak hilang serta-merta karena kehendaknya tidak ditepati. Karena dia mengizinkan dalam kedaulatannya untuk memberikan kehendak bebas pada manusia. Ya, jadi akhirnya ini menjadi jelas di taman. Kenapa dia melarang? Karena dia tidak menghendaki. Larangan itu terjadi karena tidak dia kehendaki. Lucu kan? Kalau dia kehendaki, dia memberikan larangan. Apakah Allah itu kurang stabil pikirannya? Sambil dia memberikan larangan, tapi dalam hatinya dia suruh orang untuk melakukan atau untuk dia dalam hatinya menginginkan orang itu untuk melanggarnya. Tidak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin. Jadi larangan itu pasti dia punya tujuan yang kekal bahwa dia tidak mau orang untuk melanggarnya. Jadi kalau ada orang melanggarnya, lalu kita bilang dia melanggar itu karena dia yang menetapkan. Kan lucu. Kalau dia menetapkan, kenapa dia melarang? Kan ini sudah saling bertabrakan. Apakah kalau kita mengakui itu harus terjadi, maka kedaulatan Allah diakui karena perbuatan kita melanggar, dan melanggar adalah ketetapan dia? Kan lucu. Melanggar adalah ketetapan dia, tapi dengan sendirinya dia mengatakan larangan itu. Wah, itu kan sudah kacau balau dalam pikiran. Saya rasa itu tidak dijelaskan oleh Alkitab seperti itu. Betul tadi, Yeremia 17 itu sangat betul sekali. Ya. 19 ayat 5. Ya, betul. 19 ayat 5. Ya, Yeremia 19 ayat 5. Oke, saya tambahkan sedikit lagi Om ya. Jadi kita tidak memungkiri kebenaran Allah itu berdaulat. Tetapi kita harus mengakui bahwa tidak mungkin Allah yang berdaulat itu melakukan sesuatu yang menabrak natur-natur yang lainnya. Tadi Maha Kudus, Maha Baik, Maha Bijaksana, Maha Kasih. Allah itu tidak mungkin menabrak kekudusannya. Contoh, mungkinkah Allah yang berdaulat itu bisa berbuat dosa? Bisakah Allah berbuat dosa? Kalau kita jawab bisa, berarti Allah nggak Maha Kudus. Kalau kita jawab ya, berarti Allah bisa. Kalau kita bilang bisa, berarti Allah nggak Maha Kudus. Kalau kita bilang tidak, berarti Allah tidak berdaulat. Nah, ini kan satu kerancuan dalam berpikir. Nah, jawabannya tentu tidak. Kenapa? Bisa nggak Allah melakukan dosa? Jawabannya jelas sekali tidak. Karena apa? Karena itu menabrak natur-natur Allah yang lainnya. Bukan berarti Allah tidak berdaulat. Tetapi apa yang buruk yang dilakukannya itu tidak mungkin dilakukannya karena itu menabrak natur-natur yang lainnya. Nah, jelas jawabannya tidak mungkin Allah melakukan dosa karena itu menabrak kemahakudusan Tuhan, kekudusan Tuhan. Nah, sebaliknya, bisa nggak Allah menetapkan adanya dosa sehingga dosa itu terjadi? Jawabannya tidak bisa. Dan tidak mungkin karena itu menabrak naturnya. Itu menabrak kemahakudusannya. Allah itu kudus. Tidak mungkin dia menginginkan, menghendaki, menetapkan sesuatu yang tidak kudus. Karena itu menabrak kekudusannya. Jadi gitu, sebenarnya yang menjadi sebuah kesalahan dan kita terjebak dalam definisi kedaulatan Allah itu pada apa? Ketika kita mengatakan bahwa kalau Allah tidak menetapkan segala sesuatu, maka dia tidak berdaulat. Maka disitulah kita tidak mampu mendefinisikannya. Atau kita mendefinisikan, tapi definisi yang kita bawa adalah ya pikiran kita. Dan akhirnya kacau balau semua. Karena dengan kita bilang begitu, kita sedang membuat Allah untuk tidak memberikan kita kehendak bebas. Padahal dalam kedaulatannya dia sudah memberikan kehendak bebas.
Apakah ketika Allah memberikan kehendak bebas, Allah kehilangan kedaulatannya? Kalau benar-benar itu, maka sebenarnya Allah sudah kehilangan kedaulatan pada waktu dia menciptakan manusia. Sudah kehilangan, tidak perlu lagi tunggu manusia berdosa. Tidak perlu menunggu manusia berdosa. Ketika dia memberikan itu kepada manusia, dan manusia bisa memilih, dan dia memberikan larangan, kehilangan kemahakuasaan Allah. Nyatanya yang dia langgar, mampu dilawan oleh manusia. Apakah kalau Adam melawan perintah Allah, apakah Allah tidak mampu untuk membuat Adam tidak melawan? Kalau begitu, Allah sudah gagal, sudah dari pertama, nggak usah kita bahas lanjutan. Sudah dari pertama Allah memang sudah gagal. Karena ketika dia lihat Allah itu sudah gagal di Taman Eden karena larangannya sudah bisa dilewati manusia. Berarti setelan remote-nya Allah gagal. Yang Allah buat menjadi larang, tapi akhirnya remote-nya menembus larangannya. Wah, sebenarnya Allah sudah kehilangan. Atau dengan kata lain, ya. Atau dengan kata lain, manusia ini serba salah jadinya, Om ya. Satu sisi kan Allah menetapkan ini manusia untuk melakukan sesuatu. Satu sisi Allah melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan. Jadi manusia ini serba salah. Jadi begini. Jadi ada tambahan sedikit. Contoh. Ya, contoh. Ya. Contoh. Sorry. Iya. Saya tambahkan sedikit, Om ya. Contoh. Allah dianggap menetapkan dosa. Allah dianggap menetapkan dosa. Ini bagi orang-orang yang setuju ya, yang menganggap bahwa Allah yang berdaulat itu daulat untuk menentukan segala sesuatu termasuk dosa. Jadi Allah dianggap menetapkan dosa. Tapi satu sisi Allah melarang manusia untuk melakukan dosa. Jadi akhirnya manusia jadi korban Allah. Manusia jadi serba salah. Dia menetapkan manusia untuk berbuat dosa, lalu satu sisi Allah melarang manusia untuk berbuat dosa. Maka pertanyaannya, sebenarnya mana yang harus dipilih oleh manusia? Dan sebenarnya dalam soal ini siapa yang salah? Nah, itu jadi pertanyaan. Iya, jadi yang begini, nyambung. Pak Robson. Ketika manusia itu dipilih Allah untuk diselamatkan, maka Allah dipuji-puji untuk hal itu. Dan Allah dipuji ketika manusia binasa, Allah yang mempersalahkan manusia karena kebinasaannya. Kan lucu. Padahal Allah yang menetapkan mereka. Kalau Allah menetapkan sebagian untuk selamat, kan Allah juga harus menetapkan sebagian untuk binasa. Kalau Allah yang menetapkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, berarti kan bukan dosa yang membuat manusia itu ke neraka atau ke sorga. Tetapi penetapan Allah yang membuat manusia ke neraka atau ke sorga. Kalau begitu Allah ini paling bersalah. Dalam persoalan ini, kita harus tahu bahwa Allah yang bersalah. Apakah mereka setuju Allah yang bersalah? Ya. Pasti mereka tidak setuju. Tapi pasti kita akan mengatakan Allah yang salah. Padahal sebenarnya kehendak bebas Allah sudah berikan. Ya. Jadi yang lebih betul adalah Allah dalam kedaulatannya dia bertindak semaunya dia, sesuka-sukanya dia karena dia punya hak atas dirinya sendiri dalam kedaulatannya. Tetapi dalam kedaulatan yang di mana dia berdaulat ini dalam kedaulatannya, dia memberikan kehendak bebas pada manusia di dalam kedaulatannya. Jadi pada waktu dia berikan kehendak bebas pada manusia, dia tidak kehilangan kedaulatannya. Tetap dia Allah yang berdaulat. Jadi manusia berbuat itu, nah manusia yang melakukan apa, Tuhan larang lalu manusia makan ya. Manusia yang menanggung. Tapi begini Pak Robson, ada pertanyaan yang lebih menarik dari ini. Begini pertanyaannya. Kira-kira Yesus itu dipersiapkan jadi juru selamat itu kapan? Tentu kan sebelum dunia ada juga Yesus sudah dipersiapkan untuk menebus kita. Lalu kalau Yesus sudah dipersiapkan untuk menebus kita, lalu dosa tidak ada. Kira-kira Yesus mau nebus apa? Sehingga dosa harus dipersiapkan. Jadi dosa harus dipersiapkan supaya penebusan ini menjadi efektif. Nah ini menurut Pak Robson bagaimana lagi ini? Kalau pikiran seperti itu kan? Ini ada pemikiran seperti itu. Karena tidak mungkin
Saya mempersiapkan Yesus untuk juru selamat, sedangkan dosa tidak terjadi. Harusnya kita tetapkan juga dosa supaya Yesus jadi efektif. Kalau enggak, Yesus mau bikin apa coba? Jangan-jangan Yesus nganggur dari kekal sampai kekal, nganggur karena tidak ada dosa. Jadi itulah alasan mengapa kita mengatakan bahwa ajaran atau pemikiran ini salah atau keliru. Karena memang tidak sesuai dengan Alkitab dan logika berpikir. Akhirnya kita jadi mempersalahkan Allah, nggak bisa nggak mempersalahkan Allah. Jadi Allah menebus penetapannya sendiri. Dia menetapkan Yesus sebagai juru selamat. Tapi sebelum dia menetapkan Yesus sebagai juru selamat, dia menetapkan terlebih dahulu adanya dosa. Nah, ini kerancuan mereka dalam berpikir. Nah, ini saya rasa ini perlu diperhatikan oleh mereka yang menggabungkan teologi ini, Om. Nanti mungkin karena mungkin agak cukup berat diskusi kita ini, Om. Lebih banyak mungkin kita memberikan implikasi atau aplikasi sehingga semua yang join ini bisa terberkati, Om. Siap. Karena untuk yang tadi, untuk yang tadi saya sudah punya jawaban untuk itu. Jadi saya jelaskan lagi, Om, ya. Saya tambahkan lagi penjelasan saya. Jadi kesannya aneh sekali dan tidak bisa tidak jadi seperti ini pemikirannya. Berarti tidak benar Allah itu Maha Kasih, tidak benar Allah itu berdaulat, tidak benar Allah itu Maha Adil, dan jelas dengan pemikiran penetapan segala sesuatu itu membuat Allah sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk hal yang buruk atau yang jahat. Jadi Allah tidak bisa kita hindari kesimpulan ini, bahwa Allah itu adalah sumber dosa, Allah itu sumber kejahatan. Dia bukan sumber keselamatan. Sumber keselamatan dalam pengertian apa dulu? Kalau kita menganggap Allah yang menetapkan dosa, dosa itu bisa ada karena Allah tetapkan. Berarti sangatlah konyol rasanya dan aneh Allah yang digambarkan dalam pemikiran itu. Lalu Allah menghadirkan juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelesaikan dosa yang sudah Dia tetapkan dari sejak kekal. Dia membunuh anaknya sendiri untuk sesuatu yang Dia tetapkan sendiri, untuk suatu pemikiran yang jahat atau tindakan kejahatan yang sudah Dia tetapkan sendiri. Jadi Dia mengorbankan anaknya dalam pengertian yang salah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seharusnya dipahami dalam pengertian begini: manusia diberikan kehendak bebas, manusia memilih tidak taat. Nah, manusia yang diberikan kehendak bebas itu bebas untuk memilih taat atau tidak taat, tapi manusia memilih untuk tidak taat. Lalu Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menggambarkan kasih Allah yang sempurna, karena manusia itu telah tidak taat. Tetapi kalau ini benar pengertian seperti ini. Tetapi kalau dikatakan Allah mengorbankan anak yang tunggal untuk menggambarkan kasih Allah dengan menganggap terlebih dahulu bahwa dosa itu bisa ada karena Tuhan tetapkan, manusia tidak taat, manusia berdosa karena Tuhan tetapkan. Ini kan rancu sekali. Berarti Allah bukan sedang menunjukkan kasihnya kepada kita, tapi menunjukkan kesalahannya kepada kita, bahwa dia yang terlebih dahulu menetapkan adanya dosa. Lalu dia perbaiki lewat kematian anaknya. Dia menyelesaikan dosa yang Dia tetapkan jadinya. Jadi kalau Allah menetapkan dosa dan dosa itu ditetapkan Allah, pertanyaan yang sederhana, apakah Allah menginginkan itu? Itu tidak pernah bisa dijawab oleh siapapun. Kalau Allah menginginkan itu, berarti Allah sedang membuat rancangan yang paling jahat karena Dia menginginkan itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau Allah menetapkan dosa, seharusnya Dia tidak perlu tebus. Kalau Dia menebus dosa manusia, berarti Dia melawan ketetapannya sendiri. Buat apa kalau Dia menetapkan Dia harus menebus kembali? Kan Dia melawan. Buat apa? Kalau itu yang Dia, karena kalau menetapkan harus Dia menginginkannya. Kalau Dia tidak menginginkan, bagaimana Dia mau menetapkan itu? Kalau Dia menetapkan itu, bagaimana Dia mau menebusnya lagi?
Kalau dia menebus ketetapannya sendiri, berarti dia berlawanan dengan apa yang dia tetapkan. Kan lucu itu. Ya. Kecuali itu dia tidak menginginkannya. Kejatuhan manusia dalam dosa, dia menebus, itu baru betul-betul menunjukkan bahwa dia Allah yang baik. Kalau tidak, nggak mungkin. Ya. Kira-kira begitu. Oke, ini padahal kita belum masuk kepada kasus-kasus yang harus kita jawab nih Om ya. Sudah sudah berjalan 40 menit ini, lumayan dalam sekali pembahasan kita ini, dan tidak terasa sudah menghabiskan waktu kurang lebih 40 menit saking asiknya diskusi kita ini Om. Dan sekali lagi dipersilakan bagi teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya, dan kalau sekiranya tidak memungkinkan waktunya, tidak berkesempatan karena waktu yang sedikit untuk kami menjawabnya, kami persilakan untuk bisa bertanya melalui kami lewat handphone yang mungkin nanti bisa diterterakan, ya. Nah, ini ada nanti pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya akan masuk kepada pernyataan atau pertanyaan yang ada di sini Om ya. Nah, sekarang kita masuk kepada Allah menentukan segala sesuatu sampai bagian yang terkecil, sampai molekul terkecil. Allah menentukan segala sesuatu sampai hal yang terkecil. Nah, apakah benar kedaulatan Allah harus dipahami dalam pengertian kompatibilisme, bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu sampai hal yang terkecil sekalipun itu bisa terjadi karena Tuhan yang sudah tetapkan. Dengan kata lain ya, termasuk dosa. Dosa itu kan hal yang besar, hal yang mengubah semua yang telah Tuhan ciptakan atas dunia ini. Maksudnya kalau hal yang terkecil saja dianggap sudah ditentukan oleh Tuhan, apalagi dosa. Jadi dosa itu termasuk dalam bagiannya. Bagaimana Om menanggapinya? Saya rasa karena begini, kita tidak bisa melepaskan dari kemahatauan Allah. Tapi kita harus membedakan antara kemahatauan Allah dan keinginan dan kehendak Allah. Kalau kehendak Allah tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tetapi di dalam kedaulatan Allah, dalam pengertian pengetahuan Allah mungkin. Karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam hadapan Allah. Dari awal dia sudah tahu, dan dia tahu seperti apa kita. Jadi itu misteri kita nggak setuju dengan kita tidak setuju ya, termasuk hal yang buruk itu sudah ditetapkan kata mereka. Itu tidak tepat. Karena kalau ketetapan itu terjadi betul-betul seperti apa yang Allah mau demikian, berarti apa yang Allah katakan kepada Nabi Yesaya untuk memberitahukan kematian seorang raja, bahwa dia akan mati, nyatanya ketika seorang raja ini berbalik ke dinding menangis dan berdoa kepada Tuhan, Yesaya balik dan mencabut kata-kata tadi. Kamu pasti mati, kenapa tidak jadi mati? Di sini Allah selalu kolaborasi dengan kehendak bebas manusia seserasi mungkin, yang kita tidak pahami sedemikian. Tetapi itulah Allah yang dalam kehendaknya, dia menginginkan sesuatu respon dari manusia. Jadi saya menganggap bahwa Allah dengan kita itu tidak bisa seperti kita meletakkan kotak-kotak Supermi. Lalu kita letakkan kotak Supermi, lalu dia tidak akan bisa bergerak ke sana dan kemari, dan seperti itulah adanya. Tapi Allah membuat kita begitu bergerak, bahkan kalau kita tidak mengakui itu, kita tidak akan percaya bahwa Allah sedang membentuk kita serupa dengan gambarnya. Kenapa kata serupa dan gambarnya? Ada kebebasan yang Allah punya, yang Allah beri kepada manusia. Kalau tidak, manusia seperti apa? Manusia kan diciptakan menurut gambar. Nah, dari situ kita bisa mengakui ciptaan Allah pada kejadian. Itu menjadi jelas. Ketika Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya, sebenarnya tanpa kita sadari ada kehendak bebas yang dia berikan. Kalau tidak, kita seperti apa? Gitu. Ya.
Iya. Oke, Setuju. kita nggak setuju Iya. paham ini ya, yang memandang salah kedaulatan Allah dengan memandang semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan sampai hal yang terkecil Iya. sekalipun. Iya. Ya, seperti dosa mereka anggap sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi kita sudah jelas ya menegaskan mengapa dosa itu bisa ada. Kan mereka mempersoalkan mengapa Anda sorry, dalam tanda petik ini ya. Eh, kok bisa dosa ada? Kok dosa bisa ada kalau bukan Tuhan yang tetapkan? Dosa bisa ada karena Tuhan yang tetapkan. Nah, ini satu logika berpikir yang kacau ya Om ya menurut saya, dan tidak runut sistematika berpikirnya, dan tidak sesuai dengan Alkitab, dan tidak sesuai juga dengan atribut-atribut Allah. Dosa bisa ada tidak harus ditetapkan oleh Allah. Dosa bisa ada karena manusia telah diberikan kehendak bebas oleh Allah, dan Allah yang berdaulat itu menerima konsekuensi dari kehendak bebas yang diberikan olehnya kepada manusia, di mana konsekuensinya manusia itu bisa memilih untuk tidak taat. Dan itulah alasan mengapa dosa ada. Jadi manusia bisa memilih yang bukan Allah inginkan. Jelaskan di taman. Iya. Itulah konsekuensi dari Taman Eden. Kata jangan kok dilawan. Bisa ya dilawan. Kenapa bisa dilawan? Karena manusia punya hak untuk bisa melawan. Walaupun dikatakan jangan, manusia tetap makan. Itu membuktikan bahwa manusia bisa melanggar apa yang Allah mau. Yang ditetapkan itu kata jangan atau kata makan. Kan yang ditetapkan kan jangan. Yang diinginkan Allah tuh jangan. Kalau Allah ingin mereka makan, kenapa Allah bilang jangan? Berarti Allah nggak katakan jangan supaya jangan makan. Berarti yang Allah inginkan jangan. Tetapi kenapa mereka bisa makan? Karena mereka bebas untuk memilih. Itu saja. Ya. Nah, oke. Kita masuk kepada pembahasan kita. Sekali lagi teman-teman, karena berhubung waktunya tidak banyak, dipersilakan sekali lagi untuk bertanya, supaya nanti kita bisa membacakan semua pertanyaannya sesuai dengan waktu yang ada. Tetapi mungkin saya yakin sekali teman-teman sangat tertarik sekali untuk mendengarkan diskusi ini terlebih dahulu. Tapi bukan berarti kami tidak mempersilakan untuk bertanya, dan bukan berarti kami tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua atau Bapak Ibu. Nah, mengenai reprobasi Om, kaum reprobat, orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan binasa. Dari sejak kekal mereka menganggap bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang berdaulat, karena Tuhan itu berdaulat, maka dia berdaulat untuk menentukan segala sesuatu. Termasuk orang yang binasa, yaitu kaum reprobasi. Dan orang-orang yang selamat. Jadi, siapa yang akan selamat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan siapa yang binasa, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin kita langsung merujuk kepada Efesus 1, Om ya. Kita buka dulu ya. Efesus 1, Om. Ya. Iya. Nanti ini Efesus 1 ini bertalin arah dengan kasus-kasus yang lainnya, Om. Seperti yang sudah kita bahas mengenai Firaun, seperti Yudas. Mereka menganggap bahwa Yudas itu binasa karena Tuhan sudah tetapkan. Terbukti benar dalam Yohanes 17 ayat 12. Nah, mungkin itu salah satu kasus yang menarik sekali Om kita persoalkan, karena sangat santer juga sekarang lagi diperdebatkan apakah Yudas masuk surga atau masuk neraka. Siap. Ini sebenarnya topik yang lucu untuk dibahas sebenarnya. Kok dipersoalkan masalah Yudas benar atau tidaknya masuk neraka atau masuk surga. Jadi di YouTube lagi santer itu Om, ada pendeta-pendeta yang memperdebatkannya. Tapi nanti kita masuk kepada pembahasan itu Om. Nah, bagi orang yang mengakui reprobat, mereka menganggap bahwa adanya orang yang binasa itu karena Tuhan yang tetapkan. Jadi dari sejak kekal, Allah yang berdaulat itu sudah menentukan sebagian orang untuk selamat dan sebagian orang untuk binasa. Dan ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia, mereka menganggap Tuhan Yesus tidak mati bagi semua orang. Dia tidak menyelamatkan semua orang. Dia hanya menyelamatkan orang-orang yang sudah ditentukan untuk selamat. Jadi kematiannya adalah untuk orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dari sejak kekal
ditentukan untuk selamat. Nah, bagaimana Om menanggapi Kalau hal ini? begitu, itu dia akan menabrak banyak ayat sebenarnya. Mereka pikir mereka punya ayat ini akan menolong mereka, tapi justru menabrak semua banyak ayat yang lain. Dan akan menimbulkan penafsiran, ya, Sebelumnya Om, iya, penafsiran ini akan, sebelum ya, Om bagaimana? sebelum Om masuk ke situ, berarti Om sedang menggunakan dengan ketat kaidah-kaidah Oh, hermeneutika ya. pasti. Ya, di mana kita tidak boleh melepaskan teks dari konteks, dan bukan hanya tidak boleh melepaskan teks dari konteks, tetapi kita tidak boleh memahami sebuah teks menabrak natur-natur Allah, sifat-sifat Allah. Untuk sampai ke situ, iya, Nah, ini iya, mungkin sesuatu sampai di yang situ, baru. sampai di situ. Ya, ini mungkin sesuatu yang Iya. baru kedengarannya Om ya. Tidak boleh memahami sebuah teks, menafsirkan sebuah teks bertabrakan dengan sifat-sifat Allah atau atribut-atribut Allah. Jelas. Selain sola scriptura, tapi juga tota scriptura. Sola scriptura itu menggunakan Alkitab sebagai dasar pengajaran atau doktrin atau teologi, tetapi juga tota scriptura di mana kita mengharmonisasikan seluruh teks, seluruh konteks, seluruh kitab. Tidak boleh ayat yang satu bertabrakan dengan ayat yang lainnya atau konteks-konteks yang lainnya atau kitab-kitab yang lainnya. Oke, silakan Om. Baik. Lanjut Om. Bertabrakan dengan ayat yang lainnya. Jadi menurut saya justru tidak ada Allah menetapkan orang untuk binasa itu dan orang untuk selamat hanya pada ketetapan Allah. Saya tidak pernah temukan dalam Alkitab. Nah, ini aneh. Karena yang selama ini kan ada ayatnya itu Efesus, ketetapan Allah sebelum dunia dijadikan. Tapi saya memandang ayat itu tidak demikian. Maka saya katakan bahwa tidak ada ayat demikian. Wah, bagaimana itu? Nah, saya nanti jelaskan. Penjelasan saya begini. Kembali ke tadi. Efesus pasal yang pertama, itu ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah pilih kita kapan ya? Allah pilih kita itu pada sebelum dunia dijadikan atau di dalam Dia Allah memilih kita. Ayat ini bilang di dalam Dia Allah memilih kita. Di dalam sebelum dunia dijadikan. Jangan sampai sebelum dunia. Di dalam Dia Allah memilih kita. Bukan Allah memilih kita baru kita ada di dalam Dia loh. Ya, jadi Allah di dalam Dia Allah memilih kita, bukan Allah memilih kita baru kita ada di dalam Dia. Tapi bagaimana dengan kata sebelum dunia dijadikan? Nah, begini. Sebelum dunia dijadikan, itu Allah Maha Tahu memilih siapa yang ada di dalam Dia. Jadi pilihan Allah di dalam kekekalan itu berhubungan dengan pribadi Yesus. Jadi kalau orang di dalam Yesus baru Allah pilih. Jadi dalam kekekalan itu Allah memilih bukan pada kedaulatan loh. Allah memilih di dalam Dia. Artinya bahwa pilihan Allah itu bersyarat. Harus di dalam Dia baru Allah memilih. Iya. Di dalam Dia. Jadi tidak bisa kasih pisah pilihan Allah dengan dipisahkannya Yesus. Tidak bisa dipisahkan di dalam Dia. Lalu kita cuma mengambil satu ayat pilihan Allah. Itu kan ayat yang dilepaskan antara di dalam Dia dengan pilihan. Jadi sebenarnya di dalam kemahatauan Allah, Allah tahu siapa yang ada di dalam Dia, maka di dalam Dia itu Allah memilih. Jadi bersyarat itu. Jadi pilihan di dalam Dia itu dalam kekekalan tidak mungkin kalau tidak ada Yesus. Itu dia. Jadi penekanannya di dalam Dia, Om, di dalam Dia, baru pilihan itu di dalam kekekalan. Jadi kekekalan itu hanya kemahatauan saja, bahwa Dia tahu bahwa kita ada di dalam Dia, maka Dia pilih dalam kekekalan. Bisakah Dia memilih kita tanpa kita ada di dalam Dia? Nah, siapa yang? Itu tidak mungkin. Nah, akhirnya saya kasih memberitahukan bahwa tidak mungkin ketetapan Allah lepas dari Kristus.
Berarti pemilihan untuk percaya Kristus adalah syarat. Tidak mungkin orang dipilih tanpa Yesus. Itu lepas dari ayat ini sendiri. Baru ayat 4 saja kita sudah salah. Bagaimana kita lanjutkan ke bawah? Ya, itu dia. Itu dia pikirannya. Oke, jadi kita harus tegaskan terlebih dahulu bahwa kita ini menjadi orang yang terpilih ketika kita ada dalam Dia. Jadi Allah menentukan cara keselamatannya, kan Om? Betul. Itu Allah caranya. Jadi untuk bisa selamat, kita harus di dalam Dia. Jadi mekanismenya begitu. Walaupun pilihan itu dia lakukan di dalam kekekalan, tapi pilihan itu bersyarat di dalam kekekalan. Ya. Kita tidak percaya pilihan yang tidak bersyarat. Kita percaya pilihan yang bersyarat. Karena ayat itu tidak lepas dari semua kata. Di dalam Dia, Allah memilih kita. Bukan Allah memilih kita, baru kita ada di dalam Dia. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kacau. Ya. Kira-kira begitu. Dan ini senada dengan 1 Petrus, Om. Senada dengan 1 Petrus, ayat yang 1 Petrus, ayat yang ke-20, Om. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi yang ditentukan oleh Allah itu cara keselamatannya, di mana kita menjadi orang yang diselamatkan ketika kita ada di dalam Kristus. Karena dialah yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi media atau sarana keselamatan kita. Jadi selama kita tidak ada dalam Dia, maka kita tidak akan selamat. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ya inilah kedaulatan Allah itu ketika Dia menetapkan orang untuk selamat ketika ada di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Nah, harus dipahami dalam pengertian ini kedaulatan Tuhan, itu sebabnya di mana Allah menentukan selamat orang-orang yang ada di dalam Dia. Di itu dalam sebabnya, Kristus. Pak Robson, saya tambahkan sedikit lagi. Penginjilan menjadi berarti. Penginjilan menjadi berarti. Karena kita akan membawa orang untuk hidup di dalam Dia. Kalau orang itu percaya di dalam Dia, maka dia akan dipilih. Mau tidak mau. Karena itu mekanismenya. Jadi kita menginjil dengan semangat. Tapi kalau kita tekankan pada penetapan tanpa mekanisme, maka sebenarnya keselamatan melalui Yesus Kristus dan kematian Yesus Kristus semua tidak ada arti. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya sekali dalam konsep penetapan seperti itu. Bahwa Allah menetapkan seperti itu. Itu kacau balau. Itu kacau balau. Ya, menjadi lucu, betul Om. Menjadi lucu kalau kita menganggap kita bisa selamat karena Allah yang menentukan. Kenapa Allah nggak langsung aja menentukan kita selamat tanpa Yesus? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dipikirkan. Iya. Betul. Sehingga menjadi beralasan atau bisa kita pahami mengapa Yesus harus hadir, karena perlu atau harus kita ada dalam Kristus untuk bisa selamat. Dan inilah kedaulatan Allah ketika Dia menetapkan kita untuk selamat kalau ada di dalam Dia. Nah, orang-orang yang dalam Dia itulah yang akan ditentukan untuk selamat, Om, ya. Iya. Nah, sorry nih, Om. Waktunya otomatis. 7 detik. Iya. Sampai ketemu lagi.